إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ikhwani wa akhwati fid din rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmatnya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi yang kita muliakan, Rasul yang kita cintai, kekasih hati bagi setiap manusia yang beriman, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Siapa yang berhukum dengan hukumnya maka dia akan adil. Siapa yang berbicara dengan sabdanya maka dia akan jujur. Dan siapa yang mengambil contoh beliau sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan selamat. Dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bimbingan yang terbaik. Keteladanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keteladanan yang paling mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang juga bersabda memerintahkan kita umatnya untuk memperbanyak amal saleh selama kehidupan dunia ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelak di hari akhirat kita semuanya akan mempertanggungjawabkan atas segala apa-apa yang kita laksanakan dan kita kerjakan. Baiknya kita bukan di mata manusia, namun di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimanapun manusia menganggap kita sebagai orang yang jujur, bagaimanapun orang-orang dan manusia mereka menganggap kita sebagai orang yang baik, namun ketika Allah mengatakan kita itu bukan orang yang baik, maka ketika itu kelak di hari akhirat kita akan mendekam dalam kesengsaraan. Bagaimana pula orang menilai bahwasanya kita itu jahat, kita pembohong, kita bukan orang yang jujur. Namun manakala kita sudah menjadi orang yang jujur benar-benar dan Allah mengatakan kita ini orang yang jujur, kebahagiaanlah yang akan kita raih kelak di hari akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang besok di hari akhirat mendapatkan dirinya dalam kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, namun siapa yang mendapati dirinya besok dari akhirat itu dalam keadaan yang tidak baik, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaknya dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Siapa yang mendapatkan kebaikan besok di hari akhirat, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapatkan selain daripada kebaikan itu, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaknya dia itu tidak mencela, tidak menyalahkan, tidak memaki kecuali dirinya sendiri. Ini yang disebutkan oleh Rabbuna, disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita berusaha untuk menapaki jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah mewanti-wanti bahwasanya akan terjadinya perselisihan yang banyak sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam.
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku nantinya, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka Nabi SAW setelah menyebutkan akan adanya fitnah, beliau tidak membiarkan kita terombang-ambing dalam badai fitnah tersebut tanpa memberikan solusi. Maka solusi yang beliau sallallahu alaihi wasallam berikan adalah fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian itu untuk mengikuti sunnahku. Ini kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian juga mengikuti sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan bimbingan teguh di atas jalan kebenaran, senantiasa menjalankan titah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga menjalankan perintah Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dialah Rasul kita yang mulia Muhammad SAW dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada Allah tabaraka wa taala kemudahan dan dengan mengharap pertolongannya dari Allah tabaraka wa taala, maka pada kesempatan yang mulia di malam hari ini kita akan menyampaikan suatu hal yang ini pernah disebutkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Tema yang akan kita angkat dan kajiannya akan kita sampaikan di kesempatan malam hari ini adalah dengan judul lubang di dalam kapal. Lubang di dalam kapal. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada sebuah kapal besar, yang mana kapal itu bertingkat 2 atau lebih, ya, bertingkat 2 atau lebih. Kemudian diisi oleh rombongan-rombongan manusia di setiap tingkatan tersebut. Lantai dasar ada manusia, lantai yang di atasnya juga ada manusia. Kemudian lantai yang berikutnya juga diisi oleh rombongan manusia. Di lantai dasar, di tingkat pertama diisi oleh puluhan atau ratusan orang. Di lantai yang kedua juga diisi oleh sekian orang. Namun bersamaan dengan itu, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, di lantai yang pertama mereka tidak mendapatkan air minum. Dan ketika mereka ingin ke lantai yang kedua, orang-orang yang di lantai yang kedua mereka tidak ingin diganggu dan mereka marah. Yang di lantai ketiga juga demikian. Bahkan lantai yang kedua tidak akan mengizinkan orang-orang di lantai pertama untuk sampai ke lantai kedua, kecuali mereka hanya akan mengganggu, maka mereka dilarang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, karena di lantai yang pertama ini ketika mereka mau minum, maka mereka tidak akan mendapatkan air kecuali mereka harus ke lantai atas, sedangkan mereka terlarang. Dilarang oleh lantai yang kedua untuk melewati mereka, mengganggu mereka. Hal ini terus berjalan seperti itu sampai pada akhirnya orang-orang yang di lantai yang pertama mereka tidak tahan untuk mendapatkan air karena saking hausnya mereka. Maka bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya kemudian ada salah satu di antara mereka yang menyebutkan, bagaimana kalau seandainya kita melubangi kapal ini? Kita lubangi kapal ini supaya kemudian kapal ini mengucurkan air, mengeluarkan air, dan nanti kita ganti-gantian untuk meminumnya, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk naik ke lantai 2 atau naik ke lantai berikutnya untuk mengambil air. Kita sudah dapat air dari bawah. Ini kata orang yang di lantai yang pertama. Kita bocori saja kapal ini, tapi jangan besar-besar, bahaya. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, maka sebagian mereka pun mengiyakan, sehingga mereka pun mulai untuk membuat lubang di lantai bawah tersebut. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Aliran namanya ombak, ketika dia menerjang kapal, maka air itu akan mengucur dengan deras dan akan keluar dari lubang kapal tersebut dengan kencangnya. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketika hal itu terjadi, maka akhirnya kapal itu pun mulai oleng, karena bagian bawah sudah mulai terisi dengan air. Muatan semakin besar,
muatan semakin banyak, semakin berat, dan keadaan kapal itu pun semakin tidak stabil karena bocornya air ataupun lubang bagian bawah kapal tersebut. Berusaha untuk menutupnya, bocor lagi. Berusaha untuk menambalnya, kembali bocor lagi karena tekanan ombak yang begitu dahsyatnya. Pertanyaannya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kira-kira apa yang akan terjadi jika orang-orang yang berada di lantai atas membiarkan perbuatan orang yang di bawah itu? Ya kayak tadi. Tapi bagaimana jika seandainya orang-orang yang di atas menasihati orang yang di bawah untuk tidak melakukan hal tersebut, kemudian mereka mau berlapang dada untuk kemudian orang yang di bawah bisa sampai ke atas mengambil air, maka keselamatan akan membersamai mereka semuanya. Nah, jemaah sekalian yang telah dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, inilah gambaran yang pernah digambarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam tentang keadaan adanya orang-orang yang mereka itu cuek, acuh terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Adanya orang-orang yang mereka tidak peduli dengan adanya maksiat-maksiat, keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Makanya dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Mathalul qa'imi 'ala juhudillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha." Perumpamaan orang yang berpegang teguh dalam menjaga batasan-batasan Allah dengan orang-orang yang terjerumus dalam larangan-larangan Allah itu bagaikan sekelompok manusia, suatu kaum yang mereka itu mengundi tempat duduk mereka dalam suatu kapal. Maka dalam undian tersebut satu kelompok mereka di bagian atas dan satu kelompok mereka di bagian bawah. Ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian, fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Yang mana orang yang di bawah ketika ingin mendapatkan air mereka harus lewat bagian atasnya. Faqalu, maka kemudian orang-orang yang di bawah mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam yu'dhi man fawqana." Barangkali kita bisa melubangi kapal ini di bagian bawah tanpa kita menyakiti orang-orang yang ada di lantai atas. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya orang yang di atas membiarkan ini orang yang di bawah melakukan hal itu, haraku jami'a, maka mereka pasti akan binasa secara semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim najau jami'an. Kalau seandainya mereka mengambil tangan orang yang di bawah, menasihatinya, mengajaknya dengan ramah untuk sama-sama kita menikmati air dari atas kapal tersebut, maka yang di atas selamat, yang di bawah pun selamat, dan semuanya juga akan selamat. Kaum muslimin muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini memberikan pengajaran kepada kita pentingnya seseorang itu memiliki dua sifat. Pertama di sini, sifat suka mengingatkan kemungkaran yang ada, dan yang kedua jemaah sekalian berlapang-lapang dalam masalah sesuatu hal yang memang itu dituntut untuk kebersamaan. Baik. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kalau seandainya orang yang di lantai atas ego mereka kedepankan, perasaan mereka yang mereka menangkan, maka mereka tidak akan bisa memberikan kesempatan orang yang bawah mengambil air dari atas. Kalian ini ganggu saja. Kalau dikatakan kamu yang di bawah nggak ada dapat air, ya udah, itu derita kalian, resiko kalian. Itu kan dia udah diundi. Undiannya kan kalian dapat bawah, itu rezeki kalian. Dan kami yang di atas rezeki kami. Ini ego yang kita kedepankan. Makanya jemaah sekalian, kapal ini ibarat suatu bangunan rumah tangga juga, atau dalam sesuatu kekeluargaan, instansi, yang mana satu sama lain saling bisa merubuhkan ego masing-masing dan berpegang tangan, saling merangkul untuk berjalan bersama, sehingga kapal tersebut sejak awal keberangkatan hingga tujuan selamat bareng-bareng. Kalau masing-masing mengedepankan ego sendiri-sendiri,
Yang satu egonya ini dia perturutkan, yang satu egonya begini diperturutkan, maka kapal itu tidak akan selamat, yang ada justru akan karam dan tenggelam. Wal'iyadu billah. Demikianlah kemungkaran juga. Kalau seandainya kita lihat adanya kemungkaran, kemudian kemungkaran tersebut kita tidak buang dan kita tidak hindarkan atau kita tidak cegah adanya kemungkaran tersebut, maka dikhawatirkan jemaah sekalian adab itu akan turun bukan hanya kepada yang melakukan kemungkaran. Lihat jemaah sekalian, kalau tadi kemungkaran orang yang di bawah dibiarkan, yang akan celaka orang yang di bawah itu adalah semuanya. Semuanya. Begitu kemungkaran, Pak. Kalau kemungkaran itu ada di suatu daerah, dibiarkan saja, maka yang bisa jadi mendapatkan azabnya bukan hanya yang sedang melakukan kemungkaran, tapi semua penduduk suatu negeri tersebut. Lihat jemaah sekalian kejadian-kejadian yang menimpa negara kita. Tahun 2004, tsunami di Aceh. 2006, gempa luar biasa yang terjadi di Bantul, Yogyakarta, ya kan? Kemudian lagi setelah itu di mana kemarin? Di Sulawesi, ya kan? Sempat juga kemarin banjir luar biasa, banjir bandang. Kemudian juga yang tidak habisnya kemarin juga terakhir di daerah Lombok, kemudian daerah Jawa Barat ketika longsor dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, apakah kita katakan di Aceh waktu itu, di Bantul, di Lombok, kemudian di Sulawesi tidak ada orang saleh? Tidak ada orang saleh? Mustahil. Ada, bahkan mungkin banyak. Bahkan ketika terjadi gempa di daerah Pariaman beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin ya, kan dikatakan itu salah satu korbannya nenek-nenek yang sangat salihah, yang dia senantiasa rutin untuk kajian di hari Jumat, dia selalu datang setiap pagi. Dia orang yang pertama datang di kajian setiap hari Jumatnya. Namun ternyata beliau menjadi korban di kala itu. Ini yang kita khawatirkan. Kemungkaran dibiarkan, maka yang namanya azab itu tidak pilih-pilih. Semua penduduk negeri itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mengancam kita dengan afa amina ahlul qura. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman? Allah enggak mengatakan apakah orang-orang yang melakukan dosa itu merasa aman, enggak. Tapi Allah katakan apa? Fa amina ahlul qura. Apakah penduduk suatu negeri mereka merasa aman akan datang azab Allah di waktu duha ketika mereka sedang asik bermain? Apakah penduduk suatu negeri mereka merasa aman akan datangnya siksaan Allah di waktu malam di saat mereka sedang terlelap dalam tidurnya? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman daripada tipu daya Allah, azab Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidak akan ada orang yang merasa aman daripada azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Makanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada adab Allah yang akan menimpa kepada suatu kaum, yang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Yang namanya azab tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tapi merata, menyeluruh kepada suatu negeri tersebut. Dan itu imbas, atau itu adalah merupakan salah satu bencana dan buruknya dosa. Karena ingat jemaah sekalian, dosa itu buruknya untuk pribadi sendiri ada, untuk keluarga juga ada, dan untuk mujtama, masyarakat secara umum, dampak dari suatu dosa. Oleh karenanya, setiap kali kita melihat kemungkaran sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam surah Al-Anfal ya. Al-Anfal ayat yang ke-25, Allah mengatakan, dan merasa takutlah kalian terhadap fitnah Allah ataupun azab Allah yang tidak menimpa kepada orang yang zalim saja. Namun saleh sekalipun ada yang di kampung itu, mereka tetap akan terkena. Namun bedanya itu bagi orang yang zalim menjadi adab, bagi orang yang saleh akan menjadi peristirahatan bagi dia. Namun tetap azab itu menimpa mereka semuanya. Kejadian itu menimpa semuanya, baik yang zalim ataupun yang saleh.
Perbedaannya nanti keadaan mereka masing-masing udah berbeda-beda. Yang saleh menjadi ini, yang kemudian yang tidak saleh menjadi itu. Namun tetap mereka tertimpa itu. Yang kita lebih kasihani adalah bagaimana tentang keluarga orang-orang yang saleh ini yang mereka tinggalkan. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanallah wa Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa pengertian kata fitnah dalam Al-Anfal 25 tadi maksudnya adalah apa? Al-baliyah, yaitu cobaan, ujian. Dan ini menjadi pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya fitnah di situ adalah al-adzab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala alam secara umum sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ketika disebutkan fitnah maksudnya di situ adalah cobaan dan ujian, baik itu adab besar ataupun musibah yang kecil, dan itu bisa menimpa semua orang. Walaupun yang melakukan kemungkaran di negeri tersebut hanya ada beberapa orang, namun yang namanya fitnah tetap akan menimpa orang-orang yang banyak. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tidak membiarkan. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk tidak membiarkan terjadi kezaliman di hadapan mereka. Tidak membiarkan terjadinya suatu kerusakan, kemaksiatan di hadapan mereka. Maka jika tidak dilakukan oleh setiap muslim, maka Allah akan menyamaratakan azab kepada mereka. Lihat dalam hadis Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu taala anha, Zainab binti Jahsy, salah satu istri Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul, la ilaha illallah, wailul lil 'arabi min syarri qad iqtarab, futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi, wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha, faqultu ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Qala na'am idza kathura al-khabathu. Lihat jemaah sekalian, bahwasanya Zainab binti Jahsy berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah masuk menemui Zainab dalam keadaan beliau itu penuh dengan ketakutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Zainab dalam keadaan takut, dalam keadaan dirinya itu penuh dengan ketakutan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wailul lil 'arabi min asyarri qad iqtarab, celakalah bagi orang-orang Arab dari keburukan-keburukan besar yang sudah dekat dengan mereka. Kata Nabi SAW, celakalah orang-orang Arab karena keburukan dan maksiat ataupun karena karena keburukan yang besar yang sudah mendekati mereka. Hari ini kata Nabi SAW, dinding Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai terbuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengumpulkan antara jempol dengan jari telunjuknya begini. Ya, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj di hari itu telah berhasil melubangi temboknya sebesar antara jempol dengan telunjuk dipertemukan. Baik. Kemudian kata Zainab radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami itu ada orang-orang yang saleh? Apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang yang saleh? Apa kata Nabi? Naam. Iya. Walaupun di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang saleh, yang namanya azab ketika sudah menimpa semuanya akan binasa. Idza kathural khabathu, ketika di zaman itu memang yang namanya keburukan-keburukan itu sudah tidak diingkari lagi, ketika keburukan sudah tidak dicegah lagi, ketika kemungkaran sudah tidak dihalangi lagi. Wal'iyadzu billah. Makanya kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasanya kemungkaran-kemungkaran ketika tidak diingkari, maka dikhawatirkan itu akan ditimpakan oleh Allah kepada secara keumuman mereka. Bayangkan jemaah sekalian, saat itu masih ada Rasulullah, masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Ali, masih ada Ibnu Abbas, masih ada Ibnu Umar,
masih ada Abdullah bin Mas'ud, masih ada sahabat-sahabat yang lainnya, ya kan? Masih ada Hamzah dan seterusnya. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan apa? Sekalipun di tengah-tengah kalian ini ada orang-orang yang saleh ini, kalau adab Allah turun, ya udah. Salah satu buktinya apa jemaah sekalian? Kekalahan di perang Uhud. Cobaan bukan? Ujian bukan bagi kaum muslimin. Ujian, sedangkan Nabi ada. Bahkan Nabi ikut dalam peperangan tersebut. Ya kan? Ghazwah ketiga itu. Dalam ghazwah Uhud, beliau SAW ikut. Tapi ternyata karena yang namanya ujian bagaimanapun itu, ketika perintah Allah, perintah Rasulnya sudah dilanggar, bagaimanapun itu, ketika walaupun di situ ada orang yang saleh, maka tetap. Padahal dalam perang Uhud jemaah sekalian, Nabi ada, ya kan? Kemudian Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada, ya kan? Hamzah, ya kan? Ada, Mus'ab bin Umair ada, Abdullah bin Jahsy ada, Abdullah bin Haram ada, ya kan? Amr ibn al-Jamuh ada. Banyak sahabat-sahabat yang senior yang mereka ada dalam perang Uhud. Tapi justru mereka di antara pembesar-pembesar sahabat, mereka meninggal dan wafat. Dan bahkan Nabi SAW ketika itu terluka, sampai pelipis beliau mengeluarkan darah dan geraham beliau atau gigi beliau pecah, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ujian. Karena apa? Dengan sebab ketika mereka sudah melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan kepada pasukan-pasukan yang di atas bukit Rumah, ya kan, atau bukit Ainain, Nabi SAW mengatakan apa? Uthbutu makanakum, kalian tetap tinggal di sini. Apapun yang terjadi, menang ataupun kalah yang di bawah, kalian tetap di atas, jangan melanggar. Tapi ternyata ketika mulai tampak harta rampasan banyak diraup oleh kaum muslimin, 1, 2, 3 mulai. Satu mengatakan diiyakan oleh 2, 3 orang, ikut berlima, yang ke-6, ke-7, 10, 15, 20 ikutlah. Tinggal belasan orang saja. Si cerdik Khalid yang waktu itu masih kafir melihat keadaan seperti itu, dimanfaatkan. Sehingga mereka di kaum muslimin dikepung dari 2. Dari depan ada musuh, Khalid datang dari belakang. Mau gimana lagi? Ujian bagi kaum muslimin. Sedangkan ketika itu orang-orang saleh ada. Makanya kata Zainab radhiyallahu taala, "Anuhlik wa fina salihun." Wahai Rasul, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami itu masih ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Kalau seandainya kemungkaran banyak atau terjadi dan tidak diingkari. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar, ini wajib. Sekemampuan kita, semampu kita, bagaimanapun itu. Karena amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi salah satu yang dengannya Allah mengangkat umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu sebab mereka itu terangkat adalah dengan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketika sedang tertimpa musibah, ketika sedang tertimpa musibah, misalkan nih kita kena penyakit, kita sakit atau tipes lah misalkan, atau mah, atau mungkin penyakit apapun itu, kita pasti akan datang ke dokter untuk memeriksa, ya enggak? Kemudian dokter itu nanti pun memeriksanya, kemudian bertanya tentang apa yang dikeluhkan, kemudian seterusnya. Setelah itu dokter itu memberikan resep obat, ya kan? Obat yang diberikan juga bukan sembarang obat. Tidak mungkin dokter memberikan obat tanpa sepengetahuannya, tanpa sesuai dengan apa yang dipelajarinya, tanpa memikirkan tentang derita dan apa yang dirasakan oleh orang yang berobat kepadanya. Orang yang tipes nggak mungkin dikasih obat sakit gigi. Orang yang sakit gigi nggak mungkin dikasih obat asam urat, nggak mungkin. Sesuai dengan penyakitnya. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita mendapatkan obat, apa yang kita lakukan? Jemaah sekalian, apakah kita langsung meminumnya sekehendak kita, atau kita tanyakan juga kepada dokter tersebut cara minumnya? Tetap kita tanya aturan minumnya. Yang ini berapa kali sehari, yang ini berapa kali sehari, ini digimanain, yang ini seperti apa, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian,
Kemudian ada yang diminum sebelum makan, ada yang diminum setelah makan, ada yang diminum sebelum tidur, ada yang diminum 1 jam sebelum makan ketika perut masih kosong, dan seterusnya. Kita pun akan tanya kepada dokter yang tahu akan masalah ini. Karena apa jemaah sekalian? Kalau seandainya kita minum obat yang diberikan oleh dokter tadi tidak sesuai dengan aturannya, maka yang ada kita akan overdosis. Kemudian ngapain? Ya mati. Sama dengan agama ini, Pak. Kita punya penyakit hati, kita datang kepada dokter hati. Dokter hati menyarankan ini dan itu dan seterusnya. Iya. Agama, ibadah, syariat Rasulullah SAW adalah obatnya. Obat ini pun juga punya dosisnya. Oh, dosis puasa seperti ini, dosis amalan seperti ini, aturannya ada. Ini dilakukan sehari 2 kali, ini sehari 3 kali, ini sehari 5 kali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, kalau seandainya kita tidak menjalankan, kalau kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ini yang menjadi masalah, Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, perlu untuk kita perhatikan di sini. Nah, makanya dalam masalah berdakwah kita perlu hikmah. Dalam berdakwah kita perlu hikmah. Mencegah kemungkaran juga harus dengan kebaikan. Jangan ingkarul munkari bil munkar. Jangan kita mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Kita ingin mencegah kemungkaran, tapi kita juga melakukan kemungkaran yang lain. Maka ini salah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Dan serulah manusia, ajalah manusia kepada jalan Allah itu dengan hikmah, dengan cara yang baik, juga dengan menasihati dengan nasihat yang baik-baik, bukan dengan cara yang arogan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan apa? Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mereka itu menyeru kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, di sini saya akan sebutkan beberapa dampak buruk. Dampak buruk dari orang-orang yang mereka itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau dampak buruk daripada meninggalkan amar ma'ruf atau nahi munkar. Pertama, tadi jemaah sekalian apa? Azab. Siksaan dan ujian, cobaan dari Allah, musibah. Musibah. Karena Nabi kita mengatakan apa? Siapa yang melihat di antara kalian itu melihat kemungkaran, kemudian tidak merubah kemungkaran itu atau tidak mengingatkan dan mengingkarinya, maka aku khawatir bahwasanya Allah akan menimpakan kepada mereka secara keseluruhan azabnya. Ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Jadi ketika kemungkaran dibiarkan, menjadi dampak yang pertama kali akan nampak, yaitu apa? Azab dan musibah akan turun untuk menyeluruh yang pertama. Yang kedua, dampak buruk daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tidak dikabulkannya doa. Ketika kita tahu ada kemungkaran, kemudian kita tidak mengubahnya sedangkan kita mampu. Saya katakan lagi, ada kemungkaran, kita tidak mengubahnya sedangkan kita mampu untuk menasihatinya, tapi kita tidak nasihati, maka itu menjadi sebab terhalangnya doa dari kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indihi thumma la tad'unnahu fala yastajib lakum." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian itu benar-benar melaksanakan amar ma'ruf, dan hendaklah kalian betul-betul mencegah dari yang mungkar. Karena jika itu tidak, maka sungguh Allah akan mengirimkan kepada kalian siksanya. Kemudian ketika salah seorang di antara kalian berdoa sedangkan dia tidak merubah kemungkaran tersebut, melainkan Allah tidak akan mengabulkan
doanya. Terutama dalam rumah tangga kita, dalam lingkup keluarga kecil kita. Ada kemungkaran di rumah, jangan dibiarkan. Ingatkan dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, dampak buruk dari meninggalkan amar ma'ruf. Yang ketiga apa jemaah sekalian? Dijauhkan dari rahmat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah. Dan saya katakan di zaman kita ini banyak orang-orang yang meninggalkan, membiarkan kemungkaran di rumah tangganya. Banyak. Terkadang istrinya enggak berjilbab keluar rumah. Istrinya masih memberikan utang piutang dengan memiliki bunga dan ribanya. Terkadang istri kita masih melakukan kemungkaran-kemungkaran yang besar, yang banyak, dan itu kita biarkan. Ingat jemaah sekalian, bukan hanya kepada istri kita akan turun itu adab. Bisa jadi kepada seluruh anggota keluarga yang ada. Bahkan bisa jadi ke seluruh kampung kita, tempat kita tinggal. Wal'iyadzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya, ayat yang ke-78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah karena lisannya Dawud dan juga karena lisannya Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka itu melampaui batas, bermaksiat kepada Allah, dan mereka itu berbuat yang melampaui batas. Kanu, mereka itu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan di tengah-tengah mereka. Ini sebabnya. Kenapa orang Bani Israel dari kalangan orang-orang kafir di kalangan Bani Israel itu diadab, disiksa oleh Allah, dilaknat oleh Allah? Karena apa? Karena mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka lakukan di sini, tidak mencegah kemungkaran, itu adalah seburuk-buruk pekerjaan. Orang yang melakukan kemungkaran itu keburukan. Dan orang yang melihat kemungkaran dan tidak mencegah kemungkaran tersebut itu juga keburukan. Manakala kita mampu. Nah, makanya jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan dahulu orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena mereka tidak berhenti melakukan kemungkaran yang mereka berbuat. Namun kemudian Bani Israel di kalangan mereka diadab oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena apa? Tidak mengingatkan kemungkaran. Kita ingat jemaah sekalian ketika ada sekelompok manusia ingin mengambil ikan di hari Sabtu. Idh ya'duna fi sabti ita'tihim hitanuhum syurra'a. Ketika sebagian kelompok ingin mengambil ikan di hari Sabtu, sedangkan di kalangan Bani Israil itu dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Satu kelompok memang acuh, memang tongkonya itu jenuh sobi ilih. Kan gitu percuma, ndak jokan di dongong. Misalkan yang satu mengatakan seperti itu. Kelompok yang kedua di awalnya mengingatkan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, tetap saya akan coba. Tapi karena sudah saking seringnya, enggak juga mau, akhirnya dia tinggalkan itu amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dua kelompok ini sama. Yang sama sekali enggak mengingatkan dengan orang yang pertama kali ingatkan kemudian dia tinggalkan, itu sama. Yang berbeda kelompok yang ketiga, mereka yang terus ingatkan sampai mereka itu meninggalkan dunia ini. Mereka terus ingatkan, ini yang selamat. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, dampak buruk yang keempat jemaah sekalian, dan ini yang terakhir, bahwa ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang akan terjadi apa? Maka kemungkaran itu akan semakin menyebar. Kemungkaran akan semakin banyak, kemungkaran akan semakin dikenal, dan itu akan menjadi kebiasaan suatu kampung tersebut. Wal'iyadzubillah. Kita adzan terlebih dahulu dan kita lanjutkan setelah adzan nanti. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan setelah kita mengetahui begitu mengerikannya apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka tidak mencegah kemungkaran, dan begitu besarnya dampak daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka akan muncul pertanyaan, bagaimana mungkin atau bagaimana ketika seseorang itu, atau bagaimana supaya kita bisa mencegah mereka sedangkan kita lemah, tidak ada kekuatan dan juga tidak punya kekuasaan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, jika keadaannya demikian, maka cukuplah kita mengingkari dengan hati kita. Kalau seandainya kita tidak punya kekuatan, kita juga tidak punya kekuasaan untuk mencegah kemungkaran, maka cara yang berikutnya adalah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Tapi ingat, ini cara terakhir, dan kita tidak bermudah-mudahan dengan itu. Jangan itu berarti dengan hati aja lah wa ingkari, dakwah mampu, tapi belum mencoba. Jangan, harus kita coba dulu, harus kita coba terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangan. Tangan di sini adalah kekuasaan. Tangan di sini adalah dengan kekuasaan. Fa illam yastati', kalau dia tidak bisa, fa bilisanih, dengan lisannya. Dengan lisannya, kemampuan dia untuk menasihati. Fa illam yastati', dan kalau seandainya dia belum bisa, fa biqalbihi, maka mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah merupakan keimanan yang paling rendah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka itu harus kita kerjakan, dan beranilah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak, dengan cara yang penuh dengan hikmah,
juga dengan cara yang baik agar kita tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang kita tinggalkan dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi yang ingin bertanya. Tafadhal. Mana apa kira-kira jalannya? Apakah kita kelompok atau sendiri-sendirian? Apakah kita mengikut Rasul daripada sahabat saja? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan yang muhim, soal muhim atau pertanyaan yang penting yang untuk kita sama-sama ketahui. Nabi kita mengatakan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 dan seluruhnya di neraka kecuali satu. Lihat konotasi yang dibawakan oleh Nabi SAW ketika menyebutkan satu. Ketika menyebutkan satu itu Nabi mengatakan apa? Man ala mithli ana wa ashabi. Ya, man ala mithli ana wa ashabi. Atau dalam sabda yang lain beliau SAW mengatakan man ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, man ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bahwasanya orang-orang yang mereka itu seperti atau mereka berada di atas jalan yang di hari ini aku berada di atas jalan tersebut. Di sini sifat yang disebutkan Nabi. Sifat, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan perkumpulan, namun di sini sifat dan ciri. Ciri-ciri yang selamat itu adalah orang-orang yang mereka berpijak di atas suatu syariat yang pernah dipijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berada di atas suatu jalan yang di jalan itu dulu Nabi dan para sahabat juga berada di atas jalan tersebut. Orang atau golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang mereka itu berada di jalannya Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Walaupun dia sendirian, namun dia itu menempati jalannya Nabi dan para sahabat, maka dia adalah al-jamaah. Karena dalam riwayat yang lain ketika dikatakan man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu, Nabi mengatakan al-jamaah, jamaah. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jamaah itu adalah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Dikatakan jamaah itu adalah siapa saja yang selaras dengan kebenaran walaupun dia sendiri, maka dikatakan sebagai jamaah. Maka ahlu sunnati wal jamaah adalah seseorang yang menepati jalan kebenaran yang sesuai dengan titah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang selamat itu tidak harus kelompok, bisa jadi dia sendirian. Di suatu kampung dia sendiri aja dia yang berpegang dengan sunnah, maka dialah al-jamaah. Dialah yang selamat itu. Karena Nabi menyebutkan ciri, sifat. Sifat kelompok yang selamat itu adalah mereka mengikuti petunjuk dan contoh syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Nah, konteks jamaah di situ lain. Konteks jamaah di sini tadi, jamaah itu adalah, kalau dalam hadis ini, jamaah yang disebutkan itu adalah tentang ciri. Jamaah itu ciri yang mengikuti kebenaran walaupun sendiri, maka dia jamaah dari sisi konteks hadis ini. Adapun yang ditanyakan tadi, man faraqal jamaah wa mata alaihi mata maitatan jahiliyah. Siapa yang membelot daripada jamaah kemudian mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jamaah di sini adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, jamaah yang disebutkan di situ adalah kaum muslimin secara umum. Ya,
mereka menentang pemerintahan muslim, maka ini yang dikatakan membelot dari jamaah di situ. Makanya Nabi kita mengatakan apa? Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Di sini adalah kaum muslimin yang bersatu. Kaum muslimin yang bersatu. Dan ini disebutkan oleh pembahasan para ulama ketika mereka membahas masalah Idul Fitri, Idul Adha. Yadullahi ma'al jamaah. Artinya jamaah di sini adalah pemimpin. Pemerintahan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lain konteks. Ada yang lain? Fadhal. Baik. Baik, jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang ditanyakan adalah tentang takbir intiqal. Ini bagi siapa? Apakah bagi imam saja ataukah juga bagi makmum? Baik, pertama sebelum saya menjawab tentang itu perlu dipahami dulu takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan. Dan takbir intiqal itu tidak semuanya disertai dengan angkat tangan. Karena takbir intiqal ada yang perpindahan yang lainnya, seperti kita mau sujud, kemudian bangkit dari sujud, mau sujud lagi, itu kan takbir semuanya. Itu namanya takbir perpindahan. Ya, tidak semua takbir perpindahan itu disertai dengan mengangkat tangan. Satu. Yang kedua, takbir intiqal itu diucapkan bersamaan dengan gerakan. Takbir intiqal dilakukan bersamaan dengan gerakan. Bukan gerakan dulu baru takbirnya. Pahami baik-baik. Contohnya, kita dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian kita ingin sujud. Maka sujudnya kita tadi, ketika kita bergerak, kita juga takbir. Ketika kita turun, kita juga takbir. Allahu Akbar. Jadi bersamaan. Karena itu takbir perpindahan, bersamaan dengan gerakannya. Jadi ketika dia takbir, dia juga bergerak. Sebagian imam salah, lah sampai bawah baru godong Allahu Akbar, ini salah. Kalau lah sampai bawah baru takbir, ini menyalahi. Ini menyalahi. Sehingga yang terbaik itu adalah dengan apa? Dengan kita itu bersamaan. Dari berdiri Allahu Akbar mulai turun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, takbir intiqal untuk siapa? Takbir intiqal untuk imam dan untuk makmum. Takbir intiqal untuk imam dan juga untuk makmum, sehingga makmum juga mengucapkan Allahu Akbar. Makmum juga mengucapkan Allahu Akbar. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi makmum tetap baca. Ya, makmum tetap membaca. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Golonganku gitu kan. Maka bukan golonganku gitu kan. Riwayat itu riwayat Ahmad, berarti distorkan oleh Al-Albani. Jadi kira-kira macam mana paham? Orang muda ini tidak menghargai orang tua. Kan termasuk umatku. Baik, jemaskan rahimanillah wa iyyakum. Nabi kita mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yukabbir wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golonganku orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih kecil, dan juga bukan dari golonganku yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Semua jenis penghormatan dan penghargaan kepada orang tua ketika itu tidak ada, maka dia bukan dari golongan Nabi SAW. Artinya bukan dari golongan bukan berarti dia keluar dari umat Muhammad lah, bukan. Tapi dia jauh dari praktek yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Apakah kemudian orang yang tidak mengamalkan sunnah kemudian dikatakan dia itu bukan umat Muhammad? Tetap umat Nabi. Tetap dia umat Nabi, tapi dia terjauhkan daripada kecintaan Nabi SAW. Nabi nyaris tidak memandang kepada orang-orang yang seperti ini. Nabi enggan.
Nabi acuh. Dan Nabi tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Yaitu kan ancaman. Bukan dari golonganku, bukan berarti dia keluar dari umat Muhammad dan dia menjadi orang kafir, bukan. Tapi dia dibenci. Dia tidak disukai. Nabi SAW tidak menoleh kepadanya. Ya, dan dia tidak mendapatkan perhatian dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada bukan dari golonganku. Berarti dia tidak berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tapi kalau orang tua dia tongkol orang tua, panggil dia yang udah ada orang tua itu diganti bukan kalau orang mata kan dia omibah gitu banyak itu orang tua itu. ya bagaimanapun watak orang tua tetap kita hormati. Bagaimanapun watak orang tua tetap kita hormati. Walaupun kita bermasalah dengan orang tua tersebut, maka orang yang lebih muda yang paham agama, dia tetap akan menghormati orang tua tersebut. Karena kesalahan orang tidak perlu terlalu kita pikirkan, tapi bagaimana kita bisa menghargai orang yang punya kesalahan tersebut. Wallahu a'lam. Dan memang jemaah sekalian, ada kenyataan yang memang ini sering terjadi. Memaafkan musuh itu ternyata lebih mudah dibandingkan memaafkan teman, ya enggak? Ya enggak? Ada musuh berbuat salah, mudah kita maafkan. Tapi kalau ada teman yang berbuat salah, kesalahannya mungkin cukup fatal itu lama kali diingat-ingat. Percuma kita berteman selama ini. Ternyata kamu begini. Nah, itu kenyataan yang banyak terjadi jemaah sekalian. Padahal harusnya kita melihat kalau sudah pernah terjadi pertemanan dengan dia, harusnya kita perhatikan. Masa iya gara-gara 1, 2, 3 kesalahan harus kita buang pertemanan, harus kita buang ukhuwah dan seterusnya. Sedangkan sama musuh kita bisa bermaafan, masa dengan teman kita tidak bisa bermaafan? Terutama apalagi dia orang tua lagi. Maka tetap kita hormati bagaimanapun kesalahan dia sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada 4 pertanyaan masuk dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz, Afan yang izin tanya. Apa saja hal yang bisa menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah? Pertama adalah kemungkaran yang terjadi di dalamnya. Ketika ada kemungkaran terjadi di dalamnya, berarti apa? Kemungkaran itu banyak. Bisa jadi ikhtilat, bisa jadi adanya kemungkaran yang lain, musik, ya kan? Atau kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, yaitu apa? Makanannya yang disuguhkan adalah makanan-makanan yang haram. Atau juga bisa jadi dia adalah orang-orang yang dihajar, orang-orang yang diuzlah, orang-orang yang memang diboikot oleh pemimpin kaum muslimin untuk tidak bergaul dengannya. Kemudian dia mengundang kita, maka kita nggak boleh datang. Kita nggak boleh datang. Gugur kewajiban kita untuk datang. Karena ada orang-orang yang dihajar kan, ada orang-orang yang diboikot dalam Islam. Orang yang sedang dalam masa pemboikotan kemudian dia ngundang, nggak boleh datang. Sebagai bentuk hukuman bagi dia. Itu yang pertama, karena adanya kemungkaran dari sisi pengundang. Yang kedua, adanya udzur dari sisi orang yang diundang. Ada udzur dari sisi orang yang diundang, berjauhan dan masafahnya atau jaraknya jauh, dan adanya kesulitan untuk hadir satu, atau mungkin sakit, ya, atau mungkin sakit. Itu penghalang-penghalang atau yang menggugurkan kewajiban daripada walimah tersebut. Pertanyaan yang kedua dari orang yang sama. Di sini ada 3 pertanyaan. Jika di dalam undangan hanya tertuliskan nama suami dan istri saja, apakah boleh membawa anak? Nah, ini banyak nih kasus nih. Dalam undangan hanya ada suami istri, ya, misalkan Abdullah dan istri. Abdullah dan istri. Kita bawa anak bertiga, kita bawa anak berempat, kita bawa anak berlima, berdua, atau bawa anak 1. Bagaimana jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum? Taib. Hukumnya sih bawa orang boleh-boleh saja. Hukumnya bawa orang itu boleh-boleh saja. Tapi dia harusnya tidak makan. Cuman dibawa doang. Kalau mau makan, minta izin. Kalau mau makan, minta izin kepada tuan rumah. Pak, ini undangannya tertulis saya sama istri saja. Saya bawa anak 2. Kira-kira apakah dibolehkan anak saya ikut makan di sini?
Oh, silakan boleh. Ya udah. Apa-apa. Tapi kecuali undangannya Abdullah dan keluarga. Nah, ini umum. Keluarga kita bawa nenek, kakek, ayah, ibu, anak, cucu. Kan keluarga. Kan keluarga. Nah, nanti bilang ini keluarga saya semua nih kebanyakan atau enggak? Kalau kebanyakan saya pulangkan sebagian. Kan gitu. Karena keluarga. Tapi kalau cuman Muhammad Fajri dan istri misalkan ya, antum jangan bawa anak, Ustaz. Kan gitu. Kalau bawa anak izin dulu. Ini saya bawa anak nih, boleh atau enggak? Kalau dipersilakan ya udah. Makan. Kalau enggak. Karena pernah Nabi SAW itu diundang dalam hadis riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Abu Shu'aib mengundang Nabi SAW, diundang, wahai Nabi, saya mengundang engkau dengan berlima sahabat. Saya mengundang engkau dengan 5 orang sahabat untuk datang ke rumahku. Akhirnya beliau disuguhi jamuan. Ternyata di pertengahan jalan ada orang yang ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kemana Nabi? Oh, ke rumahnya Abu Shu'aib. Ya udah ikut dia. Nabi pun nggak mungkin melarang. Ikut. Ya ikut orang ini. Sampai di rumah Abu Shu'aib, dia mengatakan, wahai Abu Shu'aib, sungguh salah datang kepadaku undangan darimu untuk aku dan 5 orang sahabatku. Dan sungguh ini ada 1 orang dia ngikut sama kami. Apakah boleh dia ikut makan bersama dengan kami daripada hidanganmu? Maka dikatakan silakan boleh. Nah ini dalilnya. Anda bawa orang lain bisa saja, tapi minta izin. Wallahu alam. Karena terkadang bukan niatan kita pengen bawa, tapi kita ada keperluan ke suatu tempat, dan ke tempat itu kita sedang sama orang, dan di tempat itu pula nanti kita ada undangan sekalian. Sama misalkan saya punya undangan di daerah Kuala hari Ahad, pas itu jadwal saya ke Kerinci. Nggak mungkin kan saya ke sana nanti ke sini lagi terus ke Kerinci lagi. Sekalian aja saya sambil ke Kerinci sama teman-teman dari sini misalkan, kan izin kita, Pak, isi mau ke Kerinci, undangannya saya sendiri. Ini ada orang 2 teman saya, boleh nggak ikut makan di sini? Oh silakan Ustaz, bawa masuk. Ya udah kita bawa masuk, minta izin seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari orang yang sama juga, ya, jika yang diundang kita dan suami, Ustaz. Nih, jika yang diundang kita, Ustaz, tapi pas mau pergi berhalangan, apakah boleh digantikan oleh orang lain? Ya, apakah boleh digantikan oleh orang lain? Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, terkait dengan menggantikan orang lain, ya, ada kaidah yang mengatakan kullu ma saqata bil udhri la tuqbalun niyabah. Sesuatu yang gugur karena udzur maka tidak diterima atau tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ya, sesuatu yang gugur karena udzur, ya, sesuatu yang gugur karena udzur tidak bisa digantikan oleh orang lain. Salat gugur zuhur, tapi karena udzur, ya kan, bisa nggak digantikan orang lain? Nggak bisa karena udzur, ya kan. Sama dengan di sini, ya, kalau seandainya kita itu tidak bisa, ya hakikatnya nggak bisa digantikan oleh orang lain. Satu. Kemudian dengan alasan yang kedua, sebenarnya orang yang ngundang itu bukan sekedar pengen ngabisin makanan doang. Kalau cuma untuk ngabiskan makanan, oke lah, semua orang yang diundang bisa nyuruh orang lain gantikan. Intinya makanannya habis. Yang tujuan orang ngundang bukan itu. Tapi tujuan daripada orang itu mengundang adalah untuk bisa bertemu dengan orang yang diundang. Maka hukum menghadiri undangan walimah itu, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, dengan mewakili orang lain, yang mewakili orang lain itu 2 keadaan. Pada 2 keadaan. Contohnya nih, Bapak diundang, nggak bisa hadir, tolong Ustaz wakilkan Ustaz. Nah, posisi saya menjadi dalam dua posisi. Posisi yang pertama, beliau menyampaikan kepada yang undang, Pak, saya pas kebetulan gak bisa hadir, tapi ada mungkin keponakan saya, ada adik saya, ada teman saya yang akan menggantikan saya dalam undangan tersebut. Boleh atau enggak? Oh ya enggak apa-apa. Yang jelas undangan itu sudah Bapak jawab, kan begitu. Kalau boleh, suruh itu orangnya tadi mewakilkan dengan izin. Kalau enggak ada izin, terus saya datang juga, istilah orang Arabnya saya sebagai tuwailib. Istilah orang Arabnya saya disebut sebagai apa? Tuwailib. Artinya apa? Tamu liar. Tamu tak diundang. Itu namanya tuwailib, ya. Maka bukan tuwailib, ya, tufaili.
saya lupa. Tufaili itu artinya adalah orang yang tamu tak diundang, tamu liar itu namanya tufaili, ya, atau tufailiyun. Nah, ini banyaknya tamu-tamu yang tak diundang. Ya, kalau bahasa kitanya jahi langkung, ya kan, datang nggak dijemput, pulang pun tak diantar, ya kan, tufaili, ya, tamu liar atau tamu tadi undang. Maka tamu yang liar seperti ini, kalau seandainya dia tiba-tiba makan aja, maka dia punya konsekuensi untuk mengganti bayar makanan yang sudah dia makan, dan itu utang bagi dia, utang bagi dia. Ini tufaili. Ya, maka hati-hati Pak, jangan bermudah-mudahan dalam masalah undang lah kan gitu. Ini memang siap untuk nemo tamunya, salah dari undang masuk aja lah Pak, masuk, jangan. Dan Anda yang membawa teman, jangan jadikan dia sebagai tufaili. Yang bawa teman, yang bawa anak, jangan jadikan dia sebagai tufaili. Minta izin sama tuan rumah. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin barangkali halal yang mungkin belum diketahui. Ya, kita minta terima kasih kepada yang bertanya, karena ini banyak hal muamalah yang seperti ini yang terkadang nyaris tidak pernah nyaris tidak terkakok, ya, nyaris tidak tersentuh dalam masalah kajian, kecuali memang kajian-kajian yang memang khusus bahas masalah muamalah terkait dengan masalah walimah, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir dari pemirsa. Jika seorang istri meminjamkan sejumlah uang kepada kakak iparnya, berarti kakak dari suaminya, ya. Namun kakak ipar meminta agar tidak memberitahu suaminya, karena jika memberitahu pasti tidak dikasih. Kakak ipar sudah tahu bagaimana adiknya, sementara yang dipinjamkan adalah uang pribadi istri, meskipun bukan uang suami. Apakah istri tetap berdosa, Ustaz? Wallahu ta'ala alam bishawab. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau itu uang istri maka hukumnya boleh. Kalau itu uang istri hukumnya boleh. Apalagi suaminya pelit seperti itu, boleh. Tapi kalau itu uang suami maka enggak boleh. Karena jemaah sekalian, sedekahnya seorang istri dengan uang suami, sedangkan suami tidak ridha, maka pahalanya hanya separuh. Ya, bahkan nyaris tidak berpahala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, seorang istri ketika dia ingin bersedekah dengan uangnya sendiri maka boleh-boleh saja, tanpa memberitahukan seorang suami. Tapi kalau itu harta dari uang sisa belanja suami, itu bukan jatah istri, itu tetap uang milik suami. Jadi Anda sebagai istri tetap harus minta izin kepada suami dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, cukup ya? Udah. Ayo, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dari segala kesalahan dan menerima segala kebaikan-kebaikan kita. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.